بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Kawan sekalian, hadirin jamaah ta'lim yang mudah-mudahan seluruhnya senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini kita akan bahas satu tema, bekerja bernilai ibadah. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Taubah ayat ke-105, ya. Ayat yang biasa kita baca dan kita dengar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Yang artinya, dan katakanlah bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Surah At-Taubah surat ke-9 ayat ke-105. Jadi artinya di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita orang-orang beriman untuk senantiasa beramal, untuk senantiasa bekerja. Ya. Jadi oleh karenanya kawan sekalian, ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa bagi orang-orang mukmin itu tidak ada tempat bagi mereka untuk bermalas-malasan. Dan ayat ini juga sekaligus menjelaskan kepada kita semua bahwa Islam itu adalah agama amal. Agama yang memerintahkan pemeluknya untuk senantiasa beramal, untuk senantiasa bekerja. Jadi Islam itu bukan amal, bukan pakai ain tapi pakai alif, angan-angan. Jadi dia bukan agama angan-angan, tapi dia adalah amal. Dia adalah agama perbuatan atau agama yang senantiasa menuntut pengikutnya untuk senantiasa bekerja. Nah, kawan sekalian, bekerja merupakan keniscayaan dalam hidup. Dalam suasana zaman yang semakin modern dan berat, kaum beriman dituntut mampu survive dan bangkit membangun peradaban untuk masa mendatang. Bahkan syarat untuk itu tidak cukup lagi ditempuh dengan kerja keras, tapi harus kerja cerdas dan ikhlas tentunya. Ya. Nah, oleh karenanya kawan sekalian, tidak ada lain bagi kaum muslimin, ya orang-orang beriman, ya, kecuali harus mengkaji pandangan Islam tentang semangat dalam bekerja. Jadi meski kita sebagai makhluk hidup di muka bumi ini sudah mendapatkan jaminan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, namun kemalasan tidak punya tempat dalam Islam. Oleh karena di dalam surat Al-Ankabut ayat ke-17 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Innal ladzina ta'buduna min dunillahi la yamliquna lakum rizqa fabtaghu 'indallahi rizqa wa'buduhu washkuru lahu ilaihi turja'un. Sesungguhnya apa yang kamu sembah selain Allah itu tidak mampu memberikan rezeki kepadamu. Maka carilah rezeki di sisi Allah dan sembahlah Dia dan bersyukurlah kepadanya, hanya kepadanya kamu akan dikembalikan. Jadi dalam ayat ini rezeki harus diusahakan, gitu ya. Nah, ini hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Artinya betul bahwa memang ada rezeki yang Allah Azza wa Jalla bagikan kepada setiap hamba-hambanya, bahkan kepada setiap makhluknya. Bahkan makhluknya yang binatang, hewan melata pun juga Allahi rizquha, ya. Allah berikan rezekinya. Tapi ada rezeki yang juga memang harus diupayakan, gitu ya.
rezeki yang harus dicari gitu. Oleh karenanya kawan sekalian, di dalam surat Al-Jumu'ah ayat ke-10 Allah Azza wa Jalla berfirman, "Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun." Jadi apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi. Carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung. Nah, ini hari Kamis, malam Jumat, sebentar lagi besok hari Jumat. Jadi perintahnya apa? Kalau sudah selesai sholat Jumat, itu bukan tidur-tiduran. Ya, justru perintahnya apa? Kalau sudah sholat Jumat selesai, fantashiru fil ardi, maka bertebaranlah di muka bumi. Ya. Jadi seolah-olah Allah Azza wa Jalla menjelaskan kepada kita, menerangkan kepada kita bahwa setelah salat itu jangan lalai. Ya, boleh lanjutkan pekerjaan kita, gitu ya. Jadi menyebar ke muka bumi untuk apa? Bertebaran mencari rezeki yang Allah Subhanahu wa taala yang kelak akan karuniakan untuk kita. Makanya dikatakan wabtaghu min fadlillah, carilah karunia Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena rezeki itu adalah merupakan karunia Allah. Wadhkurullaha la'allakum tuflihun, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung. Makanya ikhwan, kalau kita bekerja, kalau kita jualan, kalau kita berusaha, apa yang harus kita lakukan di samping pekerjaan itu? Banyak-banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mudah-mudahan usaha yang kita lakukan biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kita akan mendapatkan keberuntungan. Kemudian dalam ayat yang lain, dalam surat Al-Qasas, surat ke-28 ayat ke-73, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, "Wa min rahmatihi ja'ala lakumul laila wan nahara litaskunu fihi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun." Dan adalah karena rahmatnya Dia jadikan untukmu malam dan siang agar kamu beristirahat pada malam hari, dan agar kamu mencari sebagian karunia-Nya pada siang hari, dan agar kamu bersyukur kepadanya. Ini Masya Allah ya. Jadi Allah Azza wa Jalla menjelaskan kepada kita bahwa malam itu Allah ciptakan itu memang untuk istirahat. Jadi malam itu bukan untuk shift 2. Malam itu Allah ciptakan bukan untuk shift 3. Inilah kalau yang punya pabrik nih Jepang ya. Nah, makanya doakan mudah-mudahan yang punya pabrik tuh kaum muslimin. Ya, orang saleh yang punya. Ya, jadi bisa dipastikan insya Allah nggak ada tuh shift malam. Yang ada karyawan kalau udah jam-jam segini pulang loh, semua pulang. Yang laki temenin bininya, yang bini temenin lakinya, nah, kan gitu kan, begitu. Ya, kenapa? Karena memang Allah ciptakan malam itu apa? Sebagai waktu untuk beristirahat. Bahkan kalau dalam surat dalam surat Amma Yatasalun An-Naba ya, Allah katakan wa ja'alna al-laila libasa, dan kami jadikan malam itu sebagai selimut. Wa ja'alna an-nahara ma'asha, dan kami jadikan siang hari itu untuk bekerja. Jangan dibalik, malam kerja, siangnya diselimut. Ya, ini kan sebetulnya melanggar fitrah kita ini sebetulnya. Ini jujur saja ya ikhwan, ini hal yang tidak baik di kemudian hari gitu ya. Tapi inilah yang terjadi ya, ketika kita jadi kuli di negeri sendiri gitu ya. Jadi ini, jadi merdekanya nggak kenceng nih, teriak merdeka harusnya kan. Ini karena banyak penjajahan politik, ekonomi, sosial budaya. Merdekanya merdeka, gitu aja. Ya, begitu ya. Jadi itu. Ya. Merdeka mau kenceng-kenceng, dolarnya lagi udah 18.000 gitu kan. Kalau merdeka itu merdeka, $1 sama dengan Rp1, itu baru merdeka. Luar biasa ya, kalau $1 Rp1 keren banget itu. Itu kira-kira di masa kekhalifahan siapa nanti itu. Nah ini ikhwan ya, hadirin sekalian rahimakumullah ya. Jadi malam itu untuk istirahat, siang itu untuk bekerja, untuk mencari karunia Allah Subhanahu wa taala. Dan agar apa? Agar kita bersyukur kepadanya. Makanya antum bersyukur kepada Allah kalau belakangan
Ini masuk non shift, bersyukur tuh. Ya. Yang masih melakukan shift 1, shift 2, bahkan shiftinya berganti, ya sabar-sabarlah ya. Mudah-mudahan nasrun minallah, ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Aneh masih kebagian tak sebulan pagi, sebulan malam. Itu sebetulnya menyalahi fitrah ya kawan. Tapi apalah daya gitu ya. Kecuali antum mau jadi pengusaha gitu kan, enggak lah gitu kan. Saya insya Allah lah ya, udah nggak tahan ini karena ada satu pabrik, saya nggak mau cerita sama antum, masih di kawasan sini, sama-sama perusahaan Jepang yang sekarang banyak ya, beberapa karyawan, saya nggak bilang banyak ya, tapi ya cukup sering ya. Mereka itu ngambil pendi itu pensiun dini ya. Karena perusahaannya menyiapkan paket-paket tertentu, walaupun perusahaan Jepang, perusahaannya maju, perusahaan besar ya. Saya tanya ada ikhwan-ikhwan kita yang kemudian pada resign, milih PND, kenapa antum? Bosan Sat, gitu kan? Sudah bosan, saya sudah kerja dari tahun 90 sekian gitu kan. Pensiunnya masih ada waktu, mungkin 5 tahun lagi, ya diambil sudahlah ya. Bahkan beberapa ada yang jadi pebisnis ya. Artinya kalau dulu orang yang digaji, orang gajian, sekarang dia orang yang gaji orang. Bagus, saya bilang mantap. Nah ini hadis sekalian ya. Jadi ini ayatnya. Jadi Allah ciptakan malam itu untuk istirahat, ya, siang untuk bekerja. Tapi kadang-kadang kita nggak demikian, malah kebalikan. Oleh karenanya ikhwah, punya pekerjaan itu nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena berbahagialah kita yang memiliki pekerjaan atau sumber pendapatan saat ini. Apapun pekerjaannya itu selama halal. Jadi ya kalau shift ya sudahlah ya, sabar-sabar dulu gitu ya. Karena cari kerja sekarang tidak mudah. Kita harus bersyukur kepada Allah ya, mudah-mudahan dengan syukur Allah Subhanahu wa taala akan tambah nikmat kita dan Allah akan berikan solusi bagi persoalan-persoalan kita. Sebab kalau kita lihat di tengah-tengah kita, ya apakah itu keluarga, teman, tetangga ya, masih ada yang belum punya pekerjaan. Bahkan kalaupun punya pekerjaan, itu statusnya musiman, dengan penghasilan yang tidak menentu, bahkan kurang dari cukup. Ya, ya. Kerjanya kontrak 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan. Ada juga gajinya tidak sesuai dengan standar UMR. Jadi kita syukuri ya. Kalau hari ini kita bisa bekerja, bismillah dengan izin Allah, ya jadi karyawan tetap dengan gaji yang di atas UMR, ya kita syukurilah. Ya. Makanya saya kadang-kadang kalau melihat fenomena karyawan di Kabupaten Bekasi, kalimat saya cuma satu, teman-teman tuh harus banyak bersyukur. Kenapa? Karena saya lihat demo-demo yang muncul itu sebetulnya bukan semata-mata karena antum kurang uang. Ya, betul bahwa perusahaan itu dituntut adil, bijaksana ya, memberikan upah yang layak bagi karyawan. Tapi kalau saya amati setelah 18 tahun saya tinggal di sini, kenapa? Karena gaya hidup kita. Gaya hidup itu yang berubah. Sekarang gaji 5 juta, 10 juta sebulan. Tapi antum tuntutannya pengen motor yang balap, ya, Ninja 250 RR, CBR 500 cc. Ya bersyukur aja lah, tahu diri. Ya kalau antum mau 500 RR berarti antum sampai dulu di makom manajer gitu kan ya. Ya kalau kemudian masih di karyawan biasa, sabar. Masa untuk Ninja 500 RR itu antum harus puasa, bukan puasa Daud lagi, puasa tiap hari. Saya makan di warteg, saya hobi makan di warteg ya. Jadi saya punya banyak langganan warteg. Cuma alhamdulillahnya belum pernah ketemu antum di warteg-warteg itu. Ya, adalah beberapa ya. Warteg saya dari mulai dekat rumah sampai ke Grand Wisata tuh langganan warteg saya. Bahkan sampai menembus ke Jalan Kartini tuh Kota Bekasi itu. Ada langganan warteg saya. Saya biasa makan warteg tuh dengan istri berdua. Ya, ada itu ya kawan. Begitu saya makan, wow, karyawan, motor Ninja 250, dong. Pakai apa mas?
Karo sayur yuk, karo sayur. Apa? Tempe orek. Sudah, sampun. Udah gitu doang. Ente gimana mau sehat? Nasi karo sayur, karo tempe orek, sampun. Piro? Goceng gitu ya. Waktu itu ya, 7.000. Enggak, tapi motor bong 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 kan. Waduh, keren, gaya hidup. Gaya hidup serius. Begitu kan? Jadi kalau gaji 5 juta, 10 juta dengan gaya hidup yang sederhana, menyesuaikan, insya Allah. Karena udah banyak yang coba juga cukup, berkah. Kan gitu ya. Akhirnya apa? Wah, banyak tuntutan, rame tuh. Anda bukan bela manajemen. Karena kalau Anda lagi ceramah ada manajemen, Anda sikat juga. Baik pajian maupun khutbah Jumat sama. Karena memang kita harus berlaku adil kan. I'dilu wa aqrabu litaqwa kan. Berlaku adil lah karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Tapi ya begitu gaya hidup. Ada yang ngisi di perusahaan depan tuh 2.000 karyawannya perusahaan Jepang. Direktur orang nomor 1 plannya tuh orang Indonesia. Direktur plannya itu direkturnya di situ di Indonesia itu orang Indonesia, teman saya. Maksudnya karena saya sering ceramah di situ jadi sahib. Dia bilang, Ustaz, itu karyawan tuh kalau ada mesin pencetak ATM, kan ada bank datang tuh menawarkannya resmi, lalu cetak ATM atau kartu debit lo, itu pada nyetak. Apa kata direkturnya? Saya aja tuh nggak punya kartu apa tuh? Apa namanya? Kredit ya, kredit dulu nih kisahnya masih kartu kredit tuh masih masuk menawarkan di beberapa perusahaan. Ini kisah agak lama awal saya dan sih. Saya aja yang bos mereka istilahnya, saya nggak mau pakai kartu kredit. Loh, tapi akan begitu ya, namanya juga penawaran-penawaran ya. Nah ini khas sekalian ya, hadirin rahimakumullah. Jadi memang sekali lagi kadang sebagian besar kita, ini disclaimer ya, bukan berarti nuduh antum, enggak, disclaimer nih. Bukan, bisa jadi antum nggak begitu, tapi yang lain coba, masya Allah, sudah kita tahu saja posisi kita sederhana, kita qanaah, insya Allah mudah-mudahan cukup. Tapi kalau begitu akhirnya nggak pernah cukupnya, karena nggak pernah cukupnya, akhirnya apa? Investornya, wah udah mulai narik diri. Sekarang yang dilirik kemana? Vietnam kan? Ya nggak? Vietnam yang dilirik. Nah sekarang kalau investor sepi, pabrik tutup, antum nggak kerja, iki piye toh? Salah siapa? Kan gitu kan? Nah, jadi ini khos sekalian, apalagi bos antum udah jadi penasihat presiden sekarang. Ya enggak? Direkam ya? Live streaming ya? Live streaming ya? Oh iya, ya sorry bro, gitu kan? Nah, jadi itu kan. Ini khos sekalian ya, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kita bersyukur ya. Nah, kemudian Allah Azza wa Jalla menyampaikan hal tersebut di dalam firman-Nya dalam surat Ibrahim ayat ke-7. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Jadi hidup ini yang perlu kita perbanyak apa teman-teman sekalian? Syukur. Syukur. Betul. Insya Allah kalau kita banyak bersyukur, insya Allah hidup kita bahagia, nikmat kita insya Allah ditambah. Tapi kalau deket-deket, cuma segini doang, kurang, selalu saja. Kalau bahasa orang ngecek gitu ya, gitu kan, selalu saja. Kenapa ya kawan? Sebab apa? Manusia itu kalau nggak bersyukur, dia itu kan sejatinya Allah ciptakan dalam keadaan wa khuliqal insana halu'a, ya kan? Allah ciptakan dan sungguh kamu ciptakan manusia itu dalam keadaan apa? Berkeluh kesah kan? Betul ya? Keluh kesah. Antum itu apapun keadaannya, kalau tidak diimbangi dengan iman, amal saleh, syukur kepada Allah, pasti keluh kesah. Nggak kerja ngeluh, gua nganggur nih bang. Begitu kerja ngeluh lagi, gajinya cuma 5 juta sebulan. Nah, kan gitu. Gajinya cuma 7 juta. Cuma lagi orang nganggur gak punya duit. Ya, gajinya cuma 10 juta. Kerjaannya banyak tuh dia.
Jadi ada itu. Jadi pengangguran ngeluh, kerja ngeluh. Jadi orang miskin ngeluh. Aduh gue udah miskin kelamaan, kapan gue kaya? Begitu kaya ngeluh juga. Aduh capek jadi orang kaya nih. Bingung gue gimana caranya ngabisin duit. Akan gitu ya. Nah, tanya Mas Azam nanti gimana cara ngabisin duit gitu kan. Ya gitu kan. Ya gak? Begitu bujangan ngeluh, aduh aneh sendirian di kos-kosan gak ada yang nemenin, masak-masak sendiri, pengen banget punya bini nih kan gitu ya ngeluh. Begitu udah punya bini ngeluh lagi, bini gue bawel banget, ya gak? Ada bini dibilang bawel, nggak begitu nikah nggak punya anak, belum punya anak ngeluh, aneh belum punya anak bang doain nih. Aduh gak enak juga nih kita udah 2 tahun nikah gak ada anak, gak ada yang ditimang-timang segala macam. Begitu punya anak ngeluh lagi. Aduh gue udah pulang lembur capek, tengah malam bocah ngompol, kan gitu kan. Itulah manusia. Jadi ngeluh aja kerjaannya. Ya Allah ciptakan tuh begitu. Nah makanya bagaimana caranya? Iman, amal saleh, syukur, sabar. Itu yang membuat kita aman gitu ya dalam menjalani hidup. Oleh karenanya ya, apa keutamaan bekerja? Nah ini kan, secara umum kalau kita bekerja, kita punya penghasilan. Kalau kita punya penghasilan, kita punya kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan hidup kita. Ya kan secara umum begitu ya. Dengan kita punya penghasilan, kita bisa membangun kehidupan kita. Ya, dulu waktu mahasiswa nggak punya motor. Orang tua udah nguliahin kita. Udah nyekolahin kita, ya udah susah bayar, pengen minta beli motor nggak enak, malu. Begitu udah kerja, alhamdulillah kita bisa cicil. Cicil deh tuh, alhamdulillah bisa punya motor. Ya, pengen banget punya rumah sendiri, kan gitu kan? Nah, kita mulai cicil punya rumah sendiri, ya dan seterusnya lah. Ya, bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan dan keinginan hidup kita? Ya, pengen banget punya sepeda kayak orang-orang. Kalau tiap pagi sebelum kerja atau Sabtu Ahad, wah sepeda. Harga sepedanya nggak murah, di atas 5 jutaan kan gitu ya. Nah kalau punya kerja, punya penghasilan, dia bisa beli. Ya, Masya Allah kan. Saya punya teman, itu harga sepedanya itu kurang lebih 150 juta. Ya. Jadi satu ketika temennya nggak tahu kalau harga itu hanya segitu. Dia bilang, saya punya sepeda nih sepeda. Tapi kenapa kalau saya bersepeda agak jauh, itu kok joknya nggak enak. Kata teman yang sepedanya mahal ini, udah situ ganti jok aja kayak jok sepeda saya. Tapi dia nggak tahu kalau harga sepeda temannya ratusan juta kan. Berapaan bang? Emang joknya? Ya saya aja ganti joknya 40 juta gitu, jok doang 40 juta kan. Langsung diem dia kicep. Ya, itu kalau orang punya duit, ya kan, dia bisa memenuhi kebutuhannya. Ya wajar lah yang ngomong kan pengusaha kan gitu ya, wajar. Kalau 40 juta, 150 juta sepedanya, tapi pegawai biasa, ya kan, itu kan nanti akhirnya tadi jadi senang-senang demo dia gitu ya. Dia minta naikin gaji berapa lagi itu ya, kalau cicilannya segitu. Nah ini hadirin sekalian ya. Kemudian apa? Dengan bekerja kita bisa memberikan nafkah terbaik pada keluarga kita. Kita bisa berbagi pada orang tua, alhamdulillah ya. Gaji pertama, kedua dan seterusnya kita berikan untuk orang tua kita, walaupun si orang tua nggak ngarep, nggak minta ya. Tapi ada kalanya kita berikan menjadi sebuah kebahagiaan bagi mereka. Apalagi kalau gaji itu kita tabung jadi biaya haji dia di kemudian hari. Jadi biaya umroh dia di kemudian hari, wah itu bahagianya luar biasa. Bersedekah dan kemudian juga kita berbagi, bersedekah dan berbagi kepada orang lain yang membutuhkan. Jadi ini kawan sekalian ya. Jadi oleh karenanya bekerja merupakan salah aktivitas hidup yang sangat mulia dan diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Bekerja adalah cara dan ikhtiar seseorang untuk bisa bertahan dan mempertahankan kehidupannya. Ikhtiar seseorang untuk mengekspresikan potensi dan kemampuannya. Dan ikhtiar seseorang untuk memberi dan berbagi kepada orang lain. Gitu ya. Kalau antum gak punya penghasilan, antum gimana mau ngasih orang? Karena ada satu kaidah Arab mengatakan faqidu syai' la yu'ti. Orang yang gak punya apa-apa tuh gak bisa ngasih apa-apa. Ya, tapi kalau kita punya apa-apa,
punya ada yang bisa kita bagi, tinggal kita bagi. Ya. Kan kalau di sosmed itu sekarang ada beberapa selebgram ya, itu yang melakukan sosial eksperimen kan, ya. Biasanya ngasih orang ya dalam jumlah yang banyak gitu ya, dari mulai ratusan ribu bahkan sampai jutaan. Loh kenapa dia bisa ngasih? Karena dia punya. Soal dapat dia dari mana itu urusan dia. Apakah dapat kemudian dari YouTube-nya ya, dari perolehan jumlah followernya gitu ya enggak? Atau kemudian dia punya bisnis lain, punya usaha lain, itu urusan dia. Tapi artinya jelas ketika dia punya, dia akan bisa berbagi kepada orang lain. Ya. Bahkan saya lihat itu ada beberapa Instagram itu selebgram, sorry ya. Beberapa juga nggak harus mereka dapat dari followernya, beberapa memang backgroundnya pengusaha. Itu suka ngasih giveaway, bagi-bagi hadiah. Cuma saya dari kecil orangnya nggak tertarik ya giveaway itu dari dulu. Jadi saya walaupun ada masuk di grup itu, saya nggak juga pernah mau ikutan. Hadiahnya iPhone 17 saya nggak tertarik. Karena prinsip saya dari dulu kalau mau begitu-gitu kerja. Makanya sedari SMA, SMP, saya tuh udah terbiasa nggak pernah ikut lotre undian. Kan antum kadang kalau beli apa ada kupon masuk, antum dapat undian ya. Saya itu termasuk orang yang nggak pernah mau berharap begitu. Bahkan setelah berumah tangga kan kita sering belanja tuh. Kan ada beberapa tempat perbelanjaan yang ngasih kupon ya, itu bisa diundi kan. Nanti hadiahnya mobil apa, saya terima. Tapi setelah itu saya buang ke tong sampah, orangnya meleng saya buang. Ya, karena memang ya biiznillah saya tidak pernah tertarik dengan undian-undian seperti itu. Walaupun bisa jadi, maybe mungkin secara fikih di beberapa kasus boleh mungkin ya. Saya belum menganalisa, bisa jadi. Karena itu bagian dari ada sponsorshipnya atau apa saya tidak tahu. Tapi yang jelas tidak. Ya. Artinya kalau saya dari dulu tuh pemikirannya, pemahamannya ente kalau mau begitu kerja, usaha dan doa. Ya. Kalau usaha ente nggak maksimal, doa ente nggak maksimal, udah nggak usah ngarepin yang begitu-gitu. Cukup aja bersyukur dengan apa yang ada, kan begitu kan? Itu ya sekalian ya. Nah, jadi dengan kita berusaha, bekerja, kita bisa berikhtiar untuk memberi dan berbagi kepada orang lain. Dan bekerja dia jadi berharga, punya nilai mulia, punya banyak kebaikan, mandiri. Bahkan mandirinya mandiri syariah nih. Bahkan bisa jadi terhormat. Karena terlepas dari sikap menganggur dan menggantungkan diri kepada pundak orang lain. Ya, kan. Karena yang namanya hidup ini, ya, sekaya-kayanya orang, ya, sejaya-jayanya apa istilahnya ya. Pada akhirnya fitrahnya dia akan tua dan pensiun. Ya. Jadi kalau antum waktu kecil pernah dibesarkan oleh orang lain, misalnya gini, di banyak tempat tuh ada adik-adik yang dibesarkan sama abangnya. Abangnya udah kerja duluan, disekolahin adik-adiknya. Tapi begitu adik-adiknya jadi maksudnya selesai sekolahnya, kuliahnya, bekerja, jadi orang hebat dan seterusnya. Abangnya ini juga akan menua kan. Ya, kalau misalnya dia ketika kecilnya sudah tidak dirawat oleh orang tuanya, mungkin orang tuanya sudah meninggal atau tidak mampu kan. Maka abang kakak yang sudah tua ini pun akan sangat senang itu. Kalau antum bisa memberikan sebagian yang antum berikan, bang, ini bukan balas jasa ya bang. Jasa abang tuh tak terhingga. Cuma pengen berbagi rezeki bang. Itu senangnya masya Allah. Kak, ini bukan balas jasa ya kak. Jasa kakak tuh nggak bisa dibalas. Saya SMA kakak bayarin, kakak sekolahkan. Saya kuliah kakak kuliahkan. Nggak terbalas. Tapi ini berbagi rezeki. Wah, itu masya Allah. Dia ketika itu mungkin bisa jadi kakak antum, abang antum tuh akan nangis tuh begitu. Apalagi di saat dia sudah tua, pensiunan, udah gak punya apa-apa lagi, anak-anaknya juga pengen kerja, belum bekerja kan gitu ya. Antum bantu atau antum berbagi, itu senangnya luar biasa. Kan di beberapa kasus demikian. Itu hadirin sekalian. Ya. Karena secara fitrah kita akan begitu. Ya. Makanya antum bantu orang, bantu barang, bantu. Ketika antum punya, antum berbagi. Kenapa? Karena antum bakal tua nanti. Dan tua itu kita nggak tahu, kalau antum tua masih jaya bagus, ya nggak? Walaupun tua pensiunan tapi usaha banyak. Saya punya tetangga cerita sama saya, gaji sebulan waktu dia masih bekerja itu 50 juta.
Sekarang udah pensiun, udah nggak ada kegiatan. 1 bulan itu cuma dapat kurang lebih 1 juta atau 1,5 juta. Gaji pokoknya doang. Tapi sisa-sisa kerjaannya masih ada. Ada beberapa rumah, ada beberapa mobil. Tapi dia bilang, Ustadz saya mah udah nggak ada lagi. Paling sebulan saya cuma terima 1 juta atau berapa. Sebatas pokoknya saja. Karena udah pensiun, udah selesai. Dulu saya pernah sebulan dapat tuh 50 juta. Pokoknya mobilnya ada beberapa kan gitu ya. Tapi kan lambat laun akhirnya yang satu disimpan, yang satu yang jalan. Karena operasional, apalagi Pertamax sudah naik bro. Ya kan, makanya doa kita kalau Pertamax udah naik, ya Allah tambah rezeki kita gitu kan, ya enggak? Itu jadi Pertamax walaupun naik tetap kebeli, dolar walaupun naik tetap kebeli kalau mau beli dolar. Jadi itu ya sekalian ya. Karena gini, ini lucunya, karena memang rezeki itu sepenuhnya milik Allah. Ada orang waktu Pertamax belum naik dia nggak punya mobil. Tapi begitu bensin naik, biiznillah usahanya bagus dan dia punya mobil. Nah itu cara Allah. Sama seperti kemarin kan Covid ya. Sebelum Covid banyak perusahaan tuh yang jaya hebat. Apa saja ya, macam-macam usahanya, sampai rumah makan dan seterusnya. Tapi pasca begitu Covid rontok semua. Tapi ada usaha yang ketika Covid itu bahkan bertumbuh dan besar. Sekarang pasca Covid mereka jadi raja-raja. Ya begitulah hidup. Makanya kalau antum baca di dalam surat Ali Imran ayat 140 ya kalau tidak salah ya. Nanti Ustadz yang cek. Ada ayat yang bunyi wa tilkal ayamu nudawiluha bainan nas, kan gitu ya. Dan kami pergilirkan hari-hari itu di antara manusia. Ya begitu. Ya begitu pergilirannya. Ya kan kita juga nggak tahu antum di sini sampai pensiun saat insya Allah. Tapi pasca pensiun orang menikmati pensiun, antum bisa jadi punya usaha bagus. Justru setelah pensiun malah bisnis. Wah bisnisnya melejit, sukses. Kan gitu ya. Misalkan itu kan wa tilkal ayamu nudawiluha bainan nas. Ya. Ini khas kalian ya. Jadi dengan bekerja jadi berharga. Dengan bekerja dia bisa memberikan kontribusi tadi ya kepada orang lain dan kehidupan. Oleh karenanya Allah berfirman, "Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur." Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu mudah jelajahi. Maka jelajahilah segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Jadi itu ya, Masya Allah. Surat Al-Mulk ayat 15. Jelajahi bumi. Saya punya tetangga kerja di Afrika Selatan. Kalau nggak salah negara Pantai Gading atau apa saya lupa ya. Pokoknya kalau naik pesawat jauhnya kurang lebih 18 jam dari Indonesia. Antum ke Jepang aja kan 7 jam kan? 3 kali ke Jepang. Kita ke Saudi saja ke Jeddah tuh hanya 9 jam. Ini kali 2, 18 jam. Itu Masya Allah. Dan itu dia jalani puluhan tahun. Sekarang baru pensiun tuh. Masya Allah. Dalam hati saya nyari kerja jauh amat gitu kan. Tapi memang begitu. Cuma jangan ditanya penghasilannya. Pakai dolar kan. Iya. Ya pokoknya tajir lah kalau bahasa anak-anak sekarang. Tajir. Setelah pensiun tajir melintir. Tapi ya jauh. Tapi kan kena nggak ada masalah kalau emang dia mau. Karena kan tadi wallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha. Allah jadikan bumi itu untuk mudah untuk kamu jelajahi segala penjurunya. Antum juga boleh kalau antum sehat, umur antum panjang dan dibutuhkan Denso cabang Senegal. Ya enggak? Denso plan di mana Afrika. Ya, Zimbabwe gitu aja enggak? Antum mau enggak apa-apa. Gaji sebulan 100 juta. Oh Masya Allah. Biar gue bela-belain deh ya enggak. Ya kita pesan sama bini kita jalan-jalan dulu ya Neng. Insya Allah. Target 2 tahun abang situ kita jadi orang kaya kan gitu kan. Ya enggak. Ya begitu. Hadis yang dikorbankan ya ada. Memang ada. Segala sesuatu itu menuntut pengorbanan.
Bahkan secara alami semakin besar pengorbanan kan gitu ya, semakin besar kompensasi yang kita dapatkan. Itu kan secara teori umumnya itu begitu. Ya. Kalau bahasa hadis itu al-ajru ala qadri masyaqqah. Ganjaran itu sesuai dengan kadar kesulitannya. Nah, jadi itu kan. Tapi ada orang yang dikerja dekat. Mana kantornya bang? Sebelah rumah. Ada juga. Sekarang lagi musim tuh. Konten kreator. Enggak? Rumah sebelah, studio sebelah, ya kan? Enak banget, duit banyak. Emang seenak-enaknya tuh kayak begitu emang. Kerja di rumah sendiri, kagak jauh, duit banyak. Itu yang pengen diinginkan orang tuh. Apalagi kalau orang kerjanya sekaligus hobi. Hobinya apa Pak? Saya hobi mancing. Dia tiap hari ya saya mancing. Duitnya itu kamu lihat tuh di pemancingan saya tuh berapa ratus orang yang pada mancing. Nah itu enak tuh. Jadi dia mancing, nyari duitnya orang pada mancing di tempat dia. Jadi dia sambil mancing rekeningnya jalan terus. Dia cuma nanya ke manajernya, berapa orang yang mancing hari ini mas? 200 orang Pak. Alhamdulillah. Ya, baik saya lanjutkan mancing saya. Mancing juga dia. Rumahnya gak jauh dari tempat pemancingan. Nah itu adalah gitu. Gimana dong rezeki orang, usaha orang. Antum juga boleh begitu gak apa-apa. Apa usahanya? Kafe, resto besar. Rumahnya mana sini? Restonya tuh sebelah. Enggak. Kerjanya jalan-jalan aja, kelilingan janjian sama orang. Ntar begitu pulang tinggal dia telepon, dia kontak manajernya, gimana tamu hari ini? Sekian Pak, reservasinya berapa orang? Oke, nilai transaksi ya ini Pak, oke siap. Saya istirahat dulu ya, saya dari luar capek. Ya gitu, tinggal masuk ke rumah, tidur dia. Ada yang begitu. Tapi yang ada yang harus jalan 20-30 km. Naik jemputan dulu di Bekasi Timur, di Bekasi Barat. Ya memang begitu hidup. Ya enggak? Bis kalau mau bawa mobil macet, ya kan? Ya enggak? Mau bawa motor capek juga, pegel juga kan? Emang serba pegel nih ya. Bawa motor pegel, naik mobil macet. Apalagi kemarin berapa hari tuh Bekasi Timur tuh, error tuh. 2 atau 3 hari kemarin tuh, wah ampunan deh. Dari ini Cikampek ke arah Bekasi tuh, wah ngacau. Jadi macet gitu ya. Nah ini dari sekalian ya. Nah, oleh karenanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Nabi bersabda, "Ma ba'athallahu nabiyyan illa ra'al ghanam." Faqal ashabuhu wa anta. Faqal na'am, kuntu ar'aha 'ala qirarati li ahli Makkah. Tidak ada nabi kecuali pernah menjadi pengembala kambing. Tuh lihat. Nabi aja pernah jadi pengembala kambing. Masya Allah ya. Halal. Mereka sahabat bertanya, apakah engkau juga wahai Rasulullah? Beliau berkata, iya. Saya telah mengembala dengan imbalan beberapa kerat mata uang dinar dari penduduk Mekah. Jadi Masya Allah. Ini menunjukkan bagaimana para nabi-nabi itu mereka orang-orang yang sangat sederhana. Bahkan mereka pernah bekerja dengan pekerjaan halal sebagai pengembala kambing. Nah, jadi ini ikhwan ya. Kemudian dalam hadis yang lain juga dijelaskan Anil Miqdam radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma akala ahadun ta'aman qattun khairan min an ya'kul bil amali bi yadihi wa inna nabiyallah Daud alaihi salam kana ya'kulu min amali yadihi. Riwayat Bukhari. Dari Al-Miqdam radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, tidaklah seorang hamba memakan makan yang lebih baik dari hasil usaha tangannya sendiri. Dan sungguh Nabi Daud alaihissalam makan dari usaha tangannya sendiri. Jadi bekerja. Gitu ya. Nah terakhir, lalu bagaimana syarat dan ketentuan agar bekerja kita bernilai ibadah di sisi Allah? Nah, jadi itu kan kita sudah bekerja nih. Kita sudah paham keutamaannya, fadilahnya, urgensinya gitu kan ya. Manfaatnya, lalu bagaimana syaratnya? Ya, dan ketentuan agar bekerja kita bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Bekerja dengan niat ibadah ikhlas mencari ridha Allah semata. Ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Jadi sebetulnya kita harus pahami bahwa bekerjanya kita itu dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itu. Jadi artinya kita niatkan ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Orang kalau niat kerjanya ikhlas karena Allah, cari ridha Allah, pasti enggak neko-neko. Coba antum kerja nih di Denso karena Allah, ikhlas. Karena antum ikhlas, maka dalam hati antum seolah-olah antum mengatakan Allahu ma'i, Allahu nazari, Allahu syahidi. Allah bersama saya, Allah melihat saya, dan Allah menyaksikan saya. Anda yakin insyaallah gak ada yang macam-macam kerjaan antum, gak ada yang aneh-aneh. Tilep sana, tilep sini, tipu sana, tipu sini. Ya paling enggak kasusnya enggak kayak MBG lah. Aman gitu kan. Enggak ada yang perlu di macam-macam gitu ya. Enggak ada yang perlu dikorupsi kan gitu. Kenapa? Karena memang antum ikhlas karena Allah. Mencari ridha Allah. Orang kalau kerjanya cari ridha Allah insyaallah ini akan menjaga dirinya untuk tidak melakukan hal-hal yang dia yakini bahwa Allah pasti tidak akan meridainya. Ini kan MBG lagi agak kisruh nih, ya. Katanya beberapa dapur udah mulai macet, udah mulai berhenti operasional. Allahu alam nih. Nah ini karena korupsi gila-gilaan nih. Jadi itu ya kan ya. Nah kenapa? Karena boleh jadi niatnya itu bukan untuk cari ridha Allah. Tapi ketika diangkat, dilantik, diberikan kewenangan, yang dia yakini apa? Gua pengen cari untung sebesar-besarnya. Bagaimana caranya nih supaya ngumpulin pundi-pundi buat diri dan keluarga gitu. Tapi kalau yang ikhlasnya pasti dia akan menjaga diri insyaallah. Gitu ya. Nah ini, innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta 'alayha hatta ma taj'alu fi imra'atika. Sungguh tidaklah engkau menginfakkan harta nafkah dengan tujuan mengharapkan melihat wajah Allah pada hari kiamat nanti kecuali kamu akan mendapatkan ganjaran pahala yang besar sampai makanan yang kau berikan ke mulut istrimu. Tuh lihat. Jadi antum nyuapin makanan ke mulut istri itu ada pahalanya. Gitu ya. Bayangkan tuh baru satu istri itu yang antum suapin. Mana kalau lebih? Makin banyak pahalanya. Kenapa kesimpulan jadi situ gitu kan. Nah itu kan. Nah itu contoh soal gitu kan. Enggak ya. Itu untuk memberikan peluang bagi yang berminat kan gitu kan. Berikan celah gitu kan. Yang kedua, bekerja dengan profesional dan maksimal. Ada Aisyah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah azza wa jalla yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutkinahu. Dari Aisyah radhiyallahu anha bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah azza wa jalla menyukai jika salah seorang di antara kalian melakukan satu amal secara itqan. Itqan itu maknanya profesional. Bekerjalah secara profesional. Bekerjalah secara berdasarkan SOP. Sop. Kalau ente nggak suka sop, ente bisa pakai soto. Kali aja ente nggak pakai sop nih, pakai soto. Standar apa ya? Dibikinlah singkatannya sendiri. Operasional terpadu gitu kan. Jadi itu ya, bekerja dengan profesional dan maksimal. Nabi bersabda, "Ikhris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jas." Semangatlah melakukan hal-hal yang bermanfaat untukmu dan minta tolonglah kepada Allah. Janganlah kamu malas. Ya, nggak boleh malas. Ya. Jangan malas. Makanya tidak ada kaum di dunia ini, tidak ada kabilah terbaik ya. Di dunia ini tidak ada suku terbaik dalam urusan kerja itu yang menandingi orang Betawi. Antum sini siapa yang orang Betawi asli? Ada nggak?
Ada nggak orang Betawi asli? Nah itu. Itu orang Betawi itu nggak ada duanya. Jadi orang Betawi ini nahnu qaumun amaliyun. Wah, kaum yang senantiasa bekerja. Iya. Maka di Betawi itu nggak ada orang yang namanya nganggur. Sintong mana? Sintong kerjaannya ngelamun lulu. Tuh, ngelamun aja kerja. Si Udin mana mak? Si Udin, dia mau kerjanya pelangak pelongo baik. Tuh, pelangak pelongo aja kerja. Mak, si Encing mana mak? Encing kerjaannya pacaran lulu dia mah tuh. Jadi banyak nih kerjaannya bengong, kerjaannya ngelamun. Dia kerjaannya bolos dulu tuh, bolos aja dia kerjaan. Gitu ya, mohon maaf nih. Jadi nggak ada yang nganggur. Orang Betawi itu nggak ada yang nganggur. Semua kerja gitu ya. Jadi luar biasa ini. Ya walaupun ada kerjaan-kerjaan yang lain, dia kerjanya apa? Dia kerja lagi tani, lagi kebon kan gitu kan. Tapi itu, ya makanya nggak ada yang nganggur di orang Betawi itu. Baik. Yang ketiga, bagaimana syaratnya yang ketentu agar bekerja menjadi ibadah? Bekerja dengan jujur dan tanggung jawab. Bismillah, auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Hai orang beriman, bertakwalah kepada Allah, hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Bahkan Nabi SAW bersabda, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah. Itu dia. Hendaklah kalian senantiasa berlaku jujur, karena sesungguhnya jujur itu akan mengantarkan kepada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan itu akan mengantarkan kepada surga. Wa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujuru yahdi ilan nar. Sebaliknya begitu. Kalau ente bohong, ente dusta, itu mengantarkan kepada kedurhakaan dan itu kepada neraka. Makanya antum gak usah terlalu percaya dengan spanduk-spanduk. Ayo kita jujur. Mari kita jaga identitas. Jujur itu hebat. Kebanyakan teori. Ini sekarang nih kalau antum lihat di sosial media ini udah berapa banyak penangkapan kasus korupsi nih. Yang paling teranyar Bupati Muara Enim, Sumatera Selatan ya. Luar biasa. Dan di situ ada oknum BPK juga ketangkep tuh, ASN tuh. Wah, Indonesia dahsyat. Pasca MBG belum lagi wakil menteri ketangkep tuh. Kekayaannya hampir 200 miliar. Rumahnya 8 unit di LHKPN kalau nggak salah kurang lebih. Itu Jaksel semua itu. Harganya 30 sekian M. Wah, dahsyat. Bang, Indonesia ini darurat korupsi. Maka emang kudu kayak di mana itu yang dihukum mati? Korea Utara. Mana? Cina. Begitu tuh. Biar kapok tuh. Biar kapok. Karena kalau korupsi ketangkep ya paling berapa tahun. Enggak? Balik lagi. Belum lagi kalau lebarannya bisa di rumah kan? Ya gitu kan. Jadi gitu kan. Nah ini hadirin sekalian ya, ini ngeri ini Masya Allah ya. Jadi uang-uang rakyat tuh habis dikorupsi gila-gilaan. Jadi sebetulnya korupsi ini sudah menggurita ini. Jadi tinggal satu saja, dia ketangkap apa enggak, udah itu aja deh. Jadi kalau mau dibilang nih orang baik apa enggak, belum tentu juga itu. Kita memang harus berhusnuzon. Tapi kalau udah ketangkap baru ketahuan dia. Taib ya. Nah yang keempat, bekerja dengan pekerjaan yang halal. Wa qulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik. Bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Bekerja dengan pekerjaan halal, insyaallah pekerjaan kita pekerjaan halal ya. Tinggal kemudian bagaimana kita menjaga ya supaya tetap pekerjaan yang halal ini kemudian tidak menjadi sesuatu yang haram bagi kita. Loh kok bisa Ustaz? Kan kerja densoni halal. Iya. Bisa jadi haram buat antum. Kalau antum nyuri-nyuri jam kerja, harusnya pulang jam 5, jam 3 antum udah pulang misalnya ya. Insyaallah nggak ada sih di sini ya. Gitu kan? Jadi korupsi waktu, korupsi itu kan banyak ya.
korupsi waktu, ya, korupsi uang, gitu kan, dan seterusnya lah, macam-macam. Atau memainkan harga. Kalau antum di bagian purchasing, di set up tuh. Kayak kemarin yang korupsi MBG, berapa ya? Kemarin kasus apa itu? Telur apa susu? Yang 1.500 dia minta di markup 3.000 apa berapa? Dinaikin 1.500. Akal-akalan tuh. Ketahuan juga, ya. Itu level yang kecilnya, yang receh-receh yang main tuh. Yang kelima, bekerja keras. Qul ya qaumi i'malu ala makanatikum inni amil fasawfa ta'lamun. Katakanlah wahai Rasulullah, wahai kaumku, berbuatlah menurut kedudukanmu dan aku demikian kelak aku akan mengetahui. Ini saya percepat saja ya karena sudah maghrib. Yang keenam, tidak melalaikan diri dari ibadah kepada Allah. Kerja, kalau waktu sholat, ya. Jangan sampai kerjaan kita melalaikan waktu sholat kita. Apalagi gara-gara kerja nggak sholat, nauzubillah min dzalik. Mending berhenti aja itu kerjanya. Nggak ada kebaikan itu di dalamnya. Kalau gara-gara kerja cari duit antum nggak sholat, itu ngaco aja. Tapi saya kira itu. Ini terakhir, menjunjung tinggi etika dan moral. Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi' sayyi'atil hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bertakwalah kepada Allah di mana saja kau berada, di mana saja. Ente takwa kepada Allah jangan cuma di masjid, lagi ngaji, dengerin, nunduk, manggut-manggut, oke, mantap ini materinya. Begitu di kantor jadi biang korupsi. Jadi biang racun. Wah, pokoknya urusan duit, urusan kerjaan, apa semua markup. Wah, ini orang yang ngacau nih, nggak sesuai dengan hadis ini. Takwa itu bukan cuma di sini. Takwa itu di kantor. Takwa itu di luar. Kalau ketemu orang, berinteraksi sama orang, jangan sampai di perumahan takwa, di masjid takwa, di kantor takwa. Tapi kalau udah malam keluar rumah dugem gitu kan, wah ngaco gitu ya. Enggak. Di perumahan orang baik, pakai gamis, kantor juga orang baik. Tapi kalau udah malam minggu nongkrongnya di Ken Dedes kalau dulu ya enggak. Ken Dedes tuh, saudara Ken Arok, ya kan? Ya enggak, saya ingat bener tuh kesini tahun 2008 ya. Begitu ngisi pengajian pulang malam-malam, waduh, ini apa nih? Ternyata banyak tempat-tempat hiburan malam ya. Dulu ada Ken Dedes tadi, Ken Dedes, apa. Ternyata kata teman-teman Jakarta, Bekasi planet tuh, planet Bekasi katanya. Waduh, terkenal ya dengan dunia hiburannya gitu ya. Nah ini ya, takwa itu dimanapun kita berada. Di masjid, di kantor, di rumah, maupun di luaran sana pada saat bertugas, takwa. Jangan sampai ente takwa di Denso doang, di perumahan doang. Begitu tugas ke Thailand jadi kacau. Nongkrongnya mau bencong gitu kan. Enggak. Lagi malam-malam menyelinap keluar dari hotel kan. Mau kemana lo? Makan duren ya. Kalau di Thailand durennya duren mengkel ya. Beda. Kalau Indonesia makannya durian yang udah mateng, kata orang Thailand durian busuk gitu. Iya, kalau ke Thailand kan di sana mengkel-mengkel makannya, ya. Nah, kemudian paling mango stick rice gitu ya, khususnya ya. Indonesia kita makan montong kan udah itu katanya durian udah busuk. Ya beda-beda mazhab lah ya. Saya kira itu ya hadirin sekalian ya yang bisa saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kerja-kerja kita menjadi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.